Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Latif dari kelas TII angkatan 2023. Di sini kita akan melakukan praktikum untuk virtual private network untuk office to office. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui cara VPN office to office. Yang kedua, kita mensimulasikan VPN VPTP office to office. Untuk percobaan dimulai dari skenario. Dalam hal ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN client to office, di mana sesuai dengan rancangan yang telah diberikan oleh dosen saya. Kemudian untuk langkah percobaan yang selanjutnya, langkah yang kedua yakni merubah identity pada setiap router dengan perintah SYS identity setname, kemudian nama routernya. Di sini saya sudah melakukan setting untuk ke semua routernya. Seperti contoh di sini saya sudah melakukan pengubahan nama menjadi router ketiga dengan menggunakan perintah yang telah ditulis dalam angka percobaan. Hal ini sudah saya lakukan ke semua router. Kemudian langkah yang selanjutnya kita setting IP address skema jaringan sesuai dengan tabel. Di sini kita akan masuk ke, di sini saya menggunakan PC dummy untuk mengakses semua router 1, router 2 sampai 4. Router yang pertama bisa dilihat untuk ada switch pada ether pertama kita menggunakan 12.12.1/24/24 untuk ether 1. Kemudian untuk ether 2 menggunakan 14.14.1/24 untuk ether yang kedua. Untuk ether yang ketiga kita menggunakan 111/24. Lakukan hal tersebut ke semua router maupun PC. Untuk bagian PC kalian bisa menambahkan di bagian setting local area connection, kemudian properties. Setelah itu kalian masuk ke internet protokol TCP atau IP, kemudian kalian masukkan di sini. Setelah itu kalian oke. Kemudian selanjutnya pada PC 2, PC B1 dan PC B2 juga seterusnya. Selanjutnya di sini untuk langkah ketiga kita advertise network OSPF seperti pada tabel. Untuk router 1 sampai router 6 kita kembali ke bagian dummy, PC dummy untuk mengakses router 1 sampai 4. Untuk router 1 kita masuk pada bagian routing, kemudian masuk ke bagian OSPF, kemudian pilih bagian network. Di sini kalian bisa menambahkan, kemudian untuk networknya nanti kalian bisa isi seperti ini. Untuk network R1 yang pertama kita menggunakan 12.12.0/24, untuk keduanya 14.14.0/24, untuk network ketiganya menggunakan 11.0/24. Lakukan langkah-langkah tersebut ke semua router 1 sampai router 4. Kemudian untuk menambahkan default gateway, kita masuk ke bagian router customer A. Di sini saya taruh di PC 1. Kita masuk ke bagian IP, kemudian pilih bagian route. Kemudian kalian tambahkan dan kalian masukkan untuk IP-nya, IP gateway untuk gateway-nya. Untuk destination address-nya kita biarkan default 000. Kemudian kalian isi pada bagian gateway, kalian menjadi 111 untuk router customer A. Dan juga lakukan pada router untuk customer yang ke B juga. Kemudian untuk pada device setiap PC kalian bisa menambahkan seperti yang tadi, masuk ke local area, kemudian masuk ke properties, pilih Ethernet protokol, kemudian masukkan pada bagian default gateway. Untuk pada bagian PC A1 ini saya menggunakan 192.168.110 untuk bagian default gateway-nya. Dan kalian oke.
kalian tutup. Kemudian langkah yang selanjutnya kalian harus mengeser IP public router perusahaan menggunakan NAT. Di sini kalian masuk ke R customer A yang terdapat pada PC satu saya ini. Kemudian kalian masuk ke bagian IP, pilih bagian firewall, kemudian kalian masuk ke NAT, kalian tambahkan untuk generalnya, kalian pilih chainnya SRC NAT, kemudian output interface kita menggunakan Ether 1 dan actionnya kita menggunakan action masquerade. Lakukan juga pada router customer B. Sini saya taruh di PC B1. Lakukan juga masuk ke IP firewall NAT, kemudian masukkan seperti yang tadi untuk generalnya menggunakan SRC NAT, kemudian output untuk interface-nya menggunakan Ether 1, kemudian actionnya menggunakan masquerade. Nah, setelah langkah-langkah tersebut selesai, seharusnya ketika kita melakukan testing koneksi dengan ping, seharusnya untuk destination 1 dan 2 berhasil. Sekarang kita coba untuk pada router customer A. Kita masuk ke terminal, kemudian kalian coba untuk melakukan ping yang pertama ke destination 1111. Kita coba. Nah, di sini berhasil untuk melakukan ping. Kemudian kita coba yang selanjutnya untuk 222.10. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian untuk destination yang ketiga ini seharusnya tidak berhasil karena kita belum menyambungkan dengan VPN. Kita coba 192.168.2.11. Nah, di sini menunjukkan status net unreachable yang menunjukkan bahwa tidak terjangkau jaringan internetnya. Nah, kemudian selanjutnya lakukan juga pada untuk router customer B seperti hal yang tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan testing router dengan tracer. Di sini kita untuk melihat lalu lintas apa saja yang telah dilalui oleh IP kita. Untuk yang pertama kita akan menggunakan tool tracer route ke IP 1111. Kita coba. Nah, di sini menunjukkan lalu lintas yang dilaluinya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melakukan tracer route ke IP 222.10. Di sini berhasil untuk yang pertama dari 111 ke 14.14.14.4 ke 23.233 dan terakhir ke 222.10. Langkah ini lakukan juga pada R customer B seperti yang halnya yang saya lakukan. Kemudian untuk yang ke-8 di sini kita akan melakukan setting VPN server dengan PPTP pada router R customer A. Kita masuk ke router customer A, kemudian pilih bagian PPP3, kemudian pada bagian PPTP server kalian pastikan enable ini tercentang, kemudian kalian OK, masuk ke bagian secret, kemudian kita tambahkan untuk namanya, kalian bisa ubah sesuai yang kalian inginkan. Semisal di sini saya mengikuti menggunakan user 1, akan tetapi saya tidak menggunakan password dengan service menggunakan PPTP. Kemudian untuk profilnya kita menggunakan default encryption. Untuk local address kita gunakan 10.10.10.1. Kemudian untuk remote addressnya kita gunakan 10.10.10. Nah, setelah selesai kalian klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian langkah yang selanjutnya kita melakukan setting juga VPN server dengan PPTP pada router R customer B. Kita masuk ke bagian router customer B pada PC B1 saya. Masuk ke bagian PPP3. Untuk bagian interface di sini kalian pilih angka bentuk tambah, kemudian pilih pada PPTP client. Kemudian masuk ke bagian dial out. Untuk connect to kita menggunakan IP 1111.
10. Kemudian masukkan user yang kita buat tadi, saya menggunakan user 1 tanpa menggunakan password dengan profile default encryption. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul R-nya dan juga terkait VPS-nya. Nah, seharusnya ketika kita sudah membuat VPN ini, maka ketika kita melihat ke IP address, kita akan bertambah satu, yakni dengan address list 10.10.10.2 dengan network 10.10.1 dengan interface PPTP out 1 seperti pada hal tersebut pada gambar. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan menambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang, yakni router R customer A maupun R customer B. Kita masuk kembali ke R customer A. Di sini kalian masuk ke bagian IP. Kita masuk ke IP, kemudian ke route. Kemudian di sini kalian akan menambahkan untuk destination-nya. Kita menggunakan 192.168.2.0/24 untuk R customer A. Kemudian untuk gateway-nya menggunakan gunakan 10.10.10.2 untuk router customer A. Setelah itu kalian pilih OK. Kemudian masuk ke bagian router customer B, masuk ke bagian IP, pilih ke route, kemudian kita tambahkan seperti halnya destination address-nya kita menggunakan 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita menggunakan gateway 10.10.10.1. Setelah itu kalian oke. Nah, setelah demikian seharusnya ketika kita melakukan testing koneksi dengan ping baik sebelum dan sesudah VPN akan berubah. Ketika sesudah maka hasilnya akan terhubung. Kita coba untuk masuk ke PC A1. Kita buka terminal, kemudian kita lakukan ping ke 192.168.2.11. Nah, di sini menunjukkan ada balasan sehingga untuk testing koneksi dengan ping sudah berhasil karena ada VPN tadi yang awalnya sebelumnya belum bisa, menjadi ada balasan seperti ini. Lakukan juga pada seluruh device. Kemudian untuk langkah yang ke-12 kita menggunakan testing tracer. Untuk Windows kita menggunakan tracer. Nah, kemudian masukkan IP-nya 192.168.2.11. Nah, di sini menunjukkan beberapa IP yang dilalui yang menghasilkan trace complete. Kemudian langkah yang selanjutnya, nah di sini kita akan melakukan tambahan untuk word forwarding pada virtual server. Yang pertama kita akan menginstal SAM di PC A1 dan buat web sederhana di dalamnya. Kita tutup. Kita di sini akan di PC A1 ini kita akan membuat SAM. Kita akan menginstal SAM, kemudian melakukan running untuk MySQL dan Apache untuk membuat web sederhananya. Kemudian kita akan men-setting untuk web sederhananya. Kita masuk ke my komputer, local disk, kemudian pilih SAM, kemudian pilih bagian htdoc. Sini kalian cari untuk bagian, nah pada bagian PHP ini bisa kalian hapus saja akan memunculkan HTML kita. Kemudian pada bagian indeks HTML ini
kalian bisa edit sesuai keinginan kalian. Misal ini kita gunakan tampilan PC A1. Misal begini, kemudian kalian save, kalian hapus, kemudian masuk ke bagian Mozilla Firefox. Kita akan melakukan akses ke localhost dari SAM kita. Apakah berhasil? Tunggu sebentar, agak lama. Nah, kita akan coba untuk tes ke bagian. Mohon tunggu sebentar. Kita cek pada bagian localhost. Seharusnya di sini muncul seperti teks yang kita buat tadi. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, di sini muncul untuk tampilan PC A1-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengakses web pada PC yang pertama ini, PC A1, dari PC B1 dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office. Jadi kita masuk ke PC B1 untuk mengakses pada localhost ini, pada tampilan dari PC A1 web. Kita masuk ke bagian PC B1. Ini dengan VPN aktif ya. Kita masuk ke Mozilla Firefox. Mohon tunggu sebentar. Nah, kalau pada bagian PC B1 kita tidak bisa langsung mengakses menggunakan teks localhost. Kita harus memasukkan IP dari PC yang pertama, yakni 192.168.1.11. Nah, di sini juga muncul tulisan atau teks yang telah kita isi tadi pada tampilan PC A1 yang kita buka di PC B1. Ini dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office. Nah, langkah selanjutnya bagaimana jika semua VPN ini kita matikan? Sini kita akan matikan, masuk ke bagian mikrotik tadi. Kemudian pada bagian ini kita matikan, pada PPP juga kita matikan. Begitu juga pada bagian PC A1. Di sini untuk ini kita matikan. Kemudian pada PPP ini juga kita matikan. Nah, seharusnya ketika kita mengakses di PC B1 ini, untuk perintah akses kembali web PC A1 dari PC B1 tanpa menggunakan jaringan VPN, karena VPN sudah kita matikan, kemudian amati hasilnya. Nah, seharusnya ketika kita ingin mengakses kembali, ini seharusnya tidak dapat memunculkan tampilan PC A1 atau web dari PC A1. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini loadingnya cukup lama karena tidak menemukan untuk pada 192.168.1.1. Nah, di sini sudah tidak bisa, sudah muter-muter lama sekali.
Kita coba lagi 192. Nah, 192, 168, 111. Nah, di sini pada PCB1 ini tidak berhasil untuk masuk ke tampilan web pada PC A1 karena jaringan pada VPN tadi kita matikan. Jika kita hidupkan maka bisa untuk mengaksesnya. Kemudian ketika PCB1 ini menembak ke mikrotik dengan IP 1110. Nah, ini bisa masuk ke bagian router OS pada PC A1. Nah, ini sangat berbahaya sekali apabila ada terjadi kesalahgunaan. Nah, dengan demikian maka kita harus merubah port web mikrotik di R customer A menjadi port 8080 agar si PCB1 ini tidak bisa mengakses ke mikrotik di A1. Kita masuk kembali ke PC A1, kemudian masuk ke bagian IP, pilih bagian service, kemudian pada bagian www ini yang asalnya 80 kita ganti menggunakan 8080. Kemudian oke. Kita amati lagi ke bagian PCB1. Seharusnya ini sudah tidak bisa untuk mengakses kembali ke mikrotik. Nah, di sini muncul connecting saja tanpa memunculkan halaman dari mikrotik di PC A1 tadi. Nah, unable to connect. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan rule NAT destination NAT pada R customer A agar si PCB1 ini bisa mengakses pada web di PC A1 tanpa melalui VPN. Kita masuk ke PC A1 kembali. Ini kita tutup, kemudian pada bagian IP pilih ke bagian firewall. Kita akan menambahkan NAT dengan generalnya chain menggunakan action destination NAT. Kemudian untuk destination address-nya kita menggunakan destination address 11110. Kemudian untuk protokolnya kita menggunakan protokol TCP. Untuk destination portnya kita menggunakan port 80. Kemudian pada bagian action di sini kita menggunakan destination NAT. Untuk address-nya kita gunakan IP dari PC yang pertama 192.168.1.11 ke port 8 untuk port 80. Kita klik OK. Nah, kemudian akses kembali web PC A1 dari PC B1 menggunakan IP customer A IP1. Amati hasilnya. Kita setelah menggunakan firewall NAT ini seharusnya pada PCB1 ini sudah bisa untuk mengakses ke halaman itu menggunakan port 80. Kita masukkan port 80. Nah, di sini muncul untuk tampilan dari PC A1 yang diakses dari PC B1. Kemudian, langkah yang selanjutnya yakni kita akan melakukan install SAM di PC A2 dan membuat web sederhana serta membedakan isinya dengan web PC A1. Yang pertama kita download di PC A2 kita akan menginstal SAM control panel. Kemudian di sini kita pada bagian apa aja kita start, tunggu sampai running. Nah, kemudian kalian masuk ke bagian Windows Explorer-nya, kemudian My Computer, pilih ke local disk C seperti yang tadi, kemudian ke SAM, pilih ke ht.dots, kemudian pada bagian indeksnya bisa kalian ganti seperti yang tadi, tapi jangan sama dengan tampilan pada PC A1. Nah,
Setelah itu, kalian akan menambahkan rule NAT pada destination NAT di router customer A. Kemudian di PCA1 router customer, kemudian pilih firewall, pilih bagian NAT, kalian tambahkan untuk generalnya bisa kalian isi destination NAT, kemudian destination addressnya 11110. Untuk protokolnya TCP, destination portnya kita menggunakan 90 karena di sini nantinya akan ada dua web di satu router. Kita menggunakan destination portnya 90 dengan actionnya destination NAT, kemudian untuk addressnya kita menggunakan IP dari PCA2 dengan portnya 80. Setelah itu kalian oke. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengakses kembali web PC2 diikuti port 90 tadi. Maka kemudian kita kembali ke PC B1. Ini untuk yang PCA1 tadi. Kemudian kita coba pada bagian dari PC A2. Karena di PC A2 menggunakan port 90, maka kita masukkan port 90. Nah, di sini muncul untuk tampilan pada PC A2. Untuk praktikum kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.